bab 3 halaman 15. Hal mim tasdid dan nun tasdid. Di sesi pertama tajwid kita, nanti di sesi kedua akan dilanjutkan dengan program tahsinul Quran. Bisa dilihat di buku, bisa juga di papan. Apabila ada mim yang bertasdid, dan nun yang bertasdid, maka dibaca dengan mendengung dan disebut bacaan gunnah. Biasanya supaya gampang dikenal ada tambahannya, gunnah musyaddadah. Gunnah artinya dengung, musyaddadah artinya kuat, dari kata tasdid. Makanya Al-Quran sering mengungkapkan adabun syadid, siksaan yang kuat, yang pedih, tegang. Lawan bahasa Sasamnya, lawan bahasa Sumbawanya, apa nih bahasa Sumbawanya? Mami Amit? Apa bahasa Sumbawanya? Tidak tahu ya. Ini bahasa Semawanya Mas. Jadi disebut gunnah musyaddadah dari kata tasdid. Bahkan ini sudah bahasa kita semua, bahasa Sasak juga disebut sabadu, ya kan? Begitu juga bahasa Bima juga sabadu juga. Kalau ada huruf yang seperti 3 ke atas. Bisa dilihat di contoh. An-nas, an-nar, rohnya tebal. An-nar, inna, amma, al-jannah, Jadi bacaan-bacaan yang sabadu ini, yang bertasdid ini, selain dia ditekan, tapi juga didengungkan. Berbeda sama huruf-huruf yang lain, dia hanya ada penekanan saja. Seperti kalimat di Iqra itu kabbara, yukabbiru, rattala, yurattilu, lahana, yulahhinu. Jadi hanya penekanan saja, tidak ada didengungkan. Sementara ini ditekan kemudian didengungkan. Dan harus bedakan mana huruf yang bertasdid, mana huruf yang tidak bertasdid. Nah, sementara khusus untuk 2 huruf nun sama mim yang bertasdid ini, maka harus dicukupkan dengungnya dan ditekankan. Sehingga nanti ketika kita praktekkan dalam ayat Quran seperti wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Berikutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم
Sekarang yang amma. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berikutnya yang ada jananya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi kasih cukup. Itu aja sih untuk materi kita yang tasdid. Hal mim tasdid dan nun tasdid. Ada pertanyaan? Jadi huruf-huruf hijaiyah yang lain banyak yang bertasdid tapi tidak ditekankan, tapi tidak didengungkan, seperti di surat At-Tin. Illalladzi, itu kan ilahnya kan tasdid. Tapi dia tidak dengung, hanya ada penekanan. Illalladzi, tidak illal, enggak bisa. Jadi hanya ada penekanan saja. Mana lagi yang bertasdid? Tabbat. Iya, banyak tasdid. Tabbat, tidak tab. Enggak bisa. Karena dia bukan huruf guna. Jadi gunanya hanya huruf nun tasdid dan mim tasdid. Nanti gimana nanti pelunggu baca Quran menemukan huruf-huruf yang bertasdid, maka jangan dikasih lama dengungnya. Jadi cukup ada penekanan saja, kecuali huruf mim dan nun yang bertasdid. Sebab kita juga terkadang ada yang baca illal, jadi dia keselamat di situ, padahal di situ tidak ada dengungnya, hanya ada penekanan tasdidnya saja. Itu aja semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, contoh yang surah atau iya, tadi kan wa minan nasi, berarti huruf guna musyaddadah tapi berbaris kasrah. Inna sholati, nunnya berbaris fathah. Apalagi contoh yang lain? Ulangan latihannya itu contoh juga ya. Iya, ulangan. Bisa kita lihat di bawahnya ulangan dan latihan. Terangkan semua bacaan yang telah kamu pelajari yang terdapat dalam ayat di bawah ini. Wa minan nasi, berarti idgham nun tasdid dan mim tasdid, masuk gunnah musyaddada. Wa minan nasi may yaqulu, idgham bi gunnah. May, nun mati bertemu sama huruf ya. Yaqulu mat tabi'i, ada waw mati. Amanna, gunnah musyaddada, nun bertasdid. Billah, billahnya lam tipis, lam tarqiqo atau muraqqaqo. Wa bil yaumil akhiri, wa ma tabi'i hum bimu'minin, mimati bertemu dengan ba, berarti ikhfa syafawi. Mu'minin masuk ke dalam hukum mat'arid lisukun, mu'minin ya. Jadi bagi yang biasa imam sholat ya, maka kebanyakan huruf terakhir kan jadi mat'arid lisukun. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Terserah pelunggu mau 2 rakaat qasr, mau 4 harokat tawasud pertengahan, atau mau tul panjang sepanjang 6 harokat.
Dan ukuran panjangnya tergantung tempo bacaan yang kita pakai. Ukuran tempo lamanya. Kalimat lafzul jalalah, kalimat Allah di tulisan aslinya 2 harokat, tapi ketika kita wakaf maka dia berubah jadi panjang. Qul siru fil ardi tsumma unzuru, Qul siru fil ardi tsumma unzuru. Apa di sana? Qulillah. Jadi qulillah dipanjang. Apa lagi? Masya Allah. Illa ma sya Allah di surat Al-A'la. Jadi Allahnya jadi panjang karena nanti hukumnya masuk ke dalam hukum mat arid lis sukun. Rabbana atina, Rabbana awalnya mat tabi'i karena ada alif. Nah, karena kita sambung dengan ayat berikutnya atina, maka jadi masuk ke dalam mat jaiz munfasil. Fi dunya berarti izhar wajib. Fi dunya kinwanun sinwanun. Hasanatu wa fil akhirati, hasanatu idgham bi gunnah, wa fil akhirati hasanatu lagi idgham bi gunnah, wa qina mat tabi'i adzaban nar, gunnah musyaddada sekaligus mat arid li sukun, ya kan? Adzaban nar, bannya ban guna musyaddada, nar jadi mat arid li sukun. Mat artinya panjang, li karena sukun artinya mati. Jadi huruf itu jadi panjang aja karena kita mematikannya, karena kita wakaf. Sehingga nanti di mana-mana kita baca Quran, apalagi yang tukang baca doa apa semuanya, maka terakhirnya ya, harus ada kita panjangkan. Meskipun kita pakainya 2 harokat atau yang 4 harokat, apalagi yang 6 harokat. Jadi ada santri kita di pondok juga, jadi biasanya dia pakai terakhir itu hanya 2 harokat. Nggak apa-apa, tapi nanti ketika dia bacakan sama kalimat-kalimat yang lain di tengah kalimat ya sama jadinya. Ketika dia wakaf maupun ketika dia wasol, kedengaran yang 2 harokat ya sama aja jadinya. Maka sebaiknya di sana yang lebih afdol itu dengan sepanjang 6 harokat ketika kita masuk ke dalam mat arid li sukun. Jadi pulunggu-pulunggu yang biasa imam di Ibnu Tufail, ya, Pak Heso, Mami Amir di Multazam, maka sebaiknya yang bagus itu untuk ukuran tawassut pertengahan 4 rakaat sama tul yang 6 rakaat. Itu aja Suami. Ada pertanyaan? Jadi bacaan-bacaan yang guna musyaddada tadi itu semestinya tidak hanya pas di Quran saja kita praktekannya. Ya ketika pulang jadi tukang doa, baca doa. Begitu juga nanti percakapan muhadatsah, hiwar bahasa Arabnya. Sehingga orang-orang itu kalau sudah terbiasa, justru bacaan Al-Quran dia praktekkan dalam bahasa kesehariannya.
Meskipun ya tidak semuanya, cuman karena kita terbiasa membaca huruf-huruf hijaiyah Al-Quran, ya sehingga terbawa-bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja semami. Ada pertanyaan Niki? Kalau ada, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni tahsinul Quran. Dan dibaca secara individu dulu, apanya dulu Ustaz? Ya.